saya Rini Tanti. Nama saya Septiana Cynthia Tanjung. Nama saya Uci Febriani. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang bab 9 sampai bab 13 dengan mata kuliah pemeriksaan dan penyidikan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adira, saya dari kelompok 3. Nasution, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 9, yaitu pemeriksaan pajak, kode etik, hak dan kewajiban pemeriksaan dan wajib pajak. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas wajib pajak. Adapun fungsinya yaitu menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Karena seseorang yang telah memiliki NPWP akan mudah terakses oleh DJP. Adapun kewajiban wajib pajak yaitu yang pertama wajib menyampaikan surat pemberitahuan, yang kedua wajib membayar pajak. Adapun tujuan NPWP yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. SPT atau surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang orang wajib pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban. Adapun fungsinya adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Syarat SPT tahunan pribadi ada 8. Yang pertama, mencantumkan NPWP, status kewajiban pajak, pilih formulir SPT yang ditentukan, isi kolom penghasilan kena pajak, isi kolom PPh, isi kolom kredit pajak, isi kolom PPh lebih atau kurang bayar, dan periksa dan konfirmasi. Jenis SPT ada 4, yaitu SPT tahunan pajak penghasilan, SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak penambahan nilai, dan SPT masa PPN bagi pemungutan pajak. Batas waktu penyampaiannya ada 2. Yang pertama, SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam ukuran waktu tertentu atau bulanan. Yang kedua, SPT tahunan sesuai dengan namanya wajib dilaporkan setiap tahun. SPT ini dibagi menjadi ke dalam 2 kategori, yaitu SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT lengkap adalah yang elemen SPT induk dan lampirannya telah diisi dan dengan lengkap, ditandatangani oleh wajib pajak dan kuasa, dilengkapi dengan lampiran khusus serta keterangan atau dokumen yang disyaratkan. Sedangkan SPT tidak lengkap apabila nomor NPWP tidak dicantumkan dalam SPT induk dengan lengkap dan jelas, tidak ditandatangani wajib pajak, tidak dilampiri surat kuasa, terdapat elemen SPT induk yang tidak diisi lengkap, dan lain-lain. Bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Sapriani Cynthia Tanjung. Saya Syafriani Cynthia Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 dan 12 jenis-jenis pemeriksaan pajak. A. Ruang lingkup pemeriksaan pajak. Yang pertama, berdasarkan jenis pajaknya meliputi 1 jenis pajak, beberapa jenis pajak, dan seluruh jenis pajak. Yang kedua, berdasarkan periode pencatatannya meliputi 1 masa pajak, beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak. B. Kriteria pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bisa dilakukan dengan 2 kriteria berdasarkan latar belakang alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu 1. Pemeriksaan rutin. Pemeriksaan pajak rutin ini dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan WP. Yang kedua, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan pajak khusus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus dijalankan dengan mengacu pada beberapa ketentuan. C. Pemeriksaan pajak. Jenis pemeriksaan sehubungan dengan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak antara lain: yang pertama, pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan
dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terhutang pajak. 2. Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik. 3. Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi data pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terhutang. 4. Menyediakan tindakan atau peralatan atas biaya WP jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan atau keahlian khusus. 5. Memberikan kesempatan pemeriksa pajak membuka barang bergerak atau tidak bergerak. 6. Menyediakan ruang khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan untuk memeriksa buku, catatan, dan dokumen yang tidak memungkinkan dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. 7. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. 8. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Hartanti akan melanjutkan penjelasan pada bab 11 tentang tata cara pemeriksaan pajak serta transparansi pemeriksaan. Tata cara pemeriksaan pajak. Dalam tata cara pemeriksaannya, ada beberapa prosedur pelaksanaan yang harus dipenuhi. Yang pertama, petugas pemeriksaan pajak harus sudah dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan, kemudian diwajibkan pula untuk memperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. Yang kedua, wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terhutang pajak. Yang ketiga, wajib pajak yang diperiksa harus memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, wajib pajak harus memberikan keterangan dengan benar dan jelas yang diperlukan oleh petugas pemeriksa pajak. Yang kelima, wajib pajak tidak diperbolehkan merahasiakan suatu kewajiban yang ada pada dasarnya bersifat rahasia. Jika diminta dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, dokumen, dan keterangan lainnya. Dan yang terakhir, DJP memiliki wewenang untuk menyegel tempat atau ruangan tertentu jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pada beberapa poin di atas. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DJP berhak untuk melakukan pemeriksaan pajak kepada setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Biasanya, pemeriksaan dilakukan kepada wajib pajak yang tidak membuat SPT tahunan badan atau orang pribadi. Selain itu, pemeriksaan dilakukan jika diperoleh keganjilan dalam pelaporannya. Kemudian, transparansi pemeriksaan. Sejak krisis keuangan global 2008, penghindaran pajak perusahaan sudah menjadi pertimbangan publik. Aktivis pajak maupun LSM mengaungkan peningkatan regulasi serta reformasi pajak agar tercipta transparansi yang dianggap dapat mengurangi perilaku tersebut. Kendati demikian, tidak ada konsekuensi menyimpulkan seberapa jauh penghindaran pajak perusahaan dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak dapat diterima. Dari sisi lain, strategi pajak yang dijalankan di Inggris sejak 2006 mengharuskan perusahaan-perusahaan besar untuk mempublikasikan strategi pajak yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Strategi tersebut harus mencerminkan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan pajak yang sesuai aturan, dan terkait hubungan dengan otoritas pajak. Jurnal ini mengupas isu transparansi dari sisi-sisi yang menarik. Menurut mereka, transparansi pada pajak dengan keterbukaan data memiliki dua isu yang terpisah, yaitu konten dan penggunaan data tersebut. Dari sisi konten, keterbukaan penyediaan data belum tentu dapat serta-merta memberikan suatu informasi yang dibutuhkan otoritas pajak dalam menegakkan kepatuhan pajak. Dan pada jurnal ini menekankan bahwa transparansi memiliki spektrum yang luas dengan kompleksitas dan batasan-batasan yang ada.
transparansi dirasa tidak memberikan manfaat apapun atau bahkan dapat memberikan dampak negatif apabila difokuskan hanya sekedar penyediaan data ke publik tanpa mempertimbangkan konten maupun proses pengelolaan data tersebut. Meskipun demikian, di bagian akhir penulis tetap menekankan pentingnya keterbukaan data yang dirasa banyak manfaatnya dalam mengetahui aktivitas-aktivitas perusahaan yang dapat dijadikan suatu dasar untuk perbaikan tataan sistem pajak internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atira. Saya akan melanjutkan menjelaskan penjelasan dari teman saya yang bernama Rinaldi, yaitu penjelasannya contoh kasus. Direktur sebuah perusahaan jasa transportasi PC Bumi Jaya dihukum 7 bulan penjara dan denda sebesar 11,74 miliar terkait tindak pidana perpajakan. Terdakwa bernama Sujono itu menyampaikan surat pemberitahuan SPT masa pajak pertambahan nilai PPN dengan isi yang tidak sesuai kenyataan. Hukuman tersebut diketok majelis hakim yang diketuai Hakim Zainal Alim di Pengadilan Negara Semarang Rabu tanggal 9 bulan 11 2016. Hakim menilai Sujono terbukti menyampaikan SPT dan PPN masa pajak Januari-Desember 2007 dengan tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Febriani akan melanjutkan penjelasan pada bab 13, yaitu metode dan teknik pemeriksaan pajak. Teknik pemeriksaan pajak. Yang pertama, melakukan evaluasi khususnya terhadap kebenaran formal surat pemberitahuan mengenai informasi umum kegiatan usaha. Yang kedua, analisis angka-angka. Yang ketiga, melacak dan memeriksa dokumen. Yang keempat, pengujian kaitan retest atau proses dokumen. Yang kelima, pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca penekanan terhadap pos-pos yang sangat relevan dengan kelengkapan penjualan dan pembelian utang piutang. Yang keenam, pemanfaatan informasi dari pihak ketiga. Yang ketujuh, pengujian fisik. Yang kedelapan, peninjauan ke tempat-tempat produksi, penyimpanan dan penjualan. Yang kesembilan, rekonsiliasi. Yang kesepuluh, konfirmasi. Yang kesebelas, sampling. Yang kedua-belas, pemeriksaan wajib pajak yang pembukuannya menggunakan sistem komputer. Metode pemeriksaan pajak. Ada dua metode dalam pemeriksaan pajak, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung adalah pengujian kebenaran atau validitas angka-angka surat pemberitahuan secara langsung terhadap laporan keuangan dan sistem akuntansi atau pembukuan, yaitu catatan, jurnal, buku besar atau ledger atau trial balance dan sebagainya, dan dokumen-dokumen pendukung pencatatan. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung yaitu pengujian kebenaran atau validitas angka-angka surat pemberitahuan secara tidak langsung melalui perhitungan tertentu. Berikut adalah contoh-contoh teknik pemeriksaan pajak yang dapat diaplikasikan pada perusahaan. Yang pertama, pengujian kaitan. Yang kedua, teknik pemeriksaan pajak penghasilan pasal 21. Yang ketiga, teknik pemeriksaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.